Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Hedayati, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah semester 6. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini adalah salah satu tugas dari dosen kami yang bernama Bapak Ulul Azmi pada mata kuliah dialektologi. Nah, di sini kami mendapatkan tugas yaitu mencari perbandingan dialek antara daerah 1 dengan daerah 2. Jadi di sini saya mengambil dialek Kabupaten Siak dengan dialek Kabupaten Rokan Hilir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu dialek Siak dan apa itu juga dialek Rokan Hilir. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bahasa Siak dan dialek Siak. Nah, bahasa Malaysia juga mirip dengan bahasa Bengkalis. Dialeknya juga berakhiran O dan E. Salah satu yang membedakan dari bahasa Melayu lainnya di Siak, kita bisa menyebut kamu menjadi Miko. Kemudian saya akan memberi satu contoh atau dua contoh. Di sini saya mengambil kata bakunya yaitu kamu pergi kemana, kamu mau pergi kemana. Jadi saya masukkan ke dalam dialek bahasa Siak yaitu Miko nak pergi kemana. Nah, jadi pada dialek Siak itu perubahannya yang tadinya kamu menjadi Miko, kemana menjadi kemana, Miko nak kemana, mau jadi nak, kemana itu berubahnya pada A menjadi E, penyebutan A-nya itu menjadi E lemah, ya. Kemudian pada Miko itu memang berubah total, ya. Dari kamu bahasa bakunya menjadi Miko. Miko itu bahasa dialek pada daerah Siak. Kemudian saya ambil satu contoh lagi, misalnya budak Siak tuh sangat kemudian saya mengambil satu contoh lagi yaitu misalnya anak Siak itu sangat cantik. Nah, pada bahasa dialek Siak itu berubah menjadi budak Siak tuh sangat bedelau, ya. Jadi kalau cantik itu bahasa bakunya menjadi bedelau, kemudian anak itu menjadi budak. Budak bukan berarti orang yang harus dulu, enggak, ya. Itu menunjukkan bahwasannya dia adalah menunjukkan tadi si objek tadi itu adalah perempuan Siak itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu bahasa Rokan Hilir. Ya, bahasa Rokan Hilir dan dialek Rokan Hilir. Baiklah, di sini saya telah mengambil beberapa yang sudah saya baca dan saya teliti bersama teman saya yang memakai logat Rokan Hilir. Ya, di sini perbedaannya Rokan Hilir. Maaf, saya akan menjelaskan dulu Rokan Hilir ini bahasanya. Ya, Rokan Hilir bahasa Melayunya hampir sama dengan Bengkalis juga ternyata. Tapi mereka ada juga perbandingannya yang membuat mereka tuh berbeda, ya. Dari logatnya, penyebutannya itu. Nah, kemudian selain menggunakan akhiran E lemah, juga menggunakan akhiran O. Ya, ternyata sama, ya, sama bahasa Siak tadi menggunakan menggunakan E dan O. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil beberapa contoh. Ini ya cukup lumayan sih contohnya, ya. Saya ambil karena supaya lebih paham. Oke. Contohnya di sini kata bakunya itu ada orang, ya. Orang itu jika dimasukkan ke dalam dialek Rokan Hilir menjadi uyang, penyebutannya itu uyang, ya. Penyebutannya uyang. Kemudian di sini ada juga tidak hendak menjadi tak ondak, ya. Jadi perubahannya itu memang sangat berubah, ya, karena penyebutan menggunakan dialek tadi, logat tadi memakai O atau E lemah. Kemudian beli itu menjadi boli. Nah, beli itu menjadi boli berarti perubahannya pada E berubah menjadi O.
Yang di sini dipakai dengan o penuh, boli. Jadi kalau kita penyebutannya dengan o setengah itu mungkin boli ya, tetapi ini memakainya boli. Pada bibir kita ini jelas tampak kita menyebutkan o itu penuh. Kemudian barang. Nah, barang ini sama halnya seperti penyebutan pada dialeksia. Barang. R pada barang ini dileburkan menjadi GH. Oke. Kemudian jemur. Nah, di sini jemur menggunakan kata menjadi jemu. Jemur. Nah, pada dialeksia itu jemu. R pada dialeksia itu hilang, sedangkan dialek pada rokan hilir itu ada R-nya. Tapi penyebutan penyebutan U menjadi O penuh, jemur. Nah, kemudian rumah ya. Gumah. Kalau dalam penyebutan dialeksia itu gumah. R pada rumah tadi ya, itu penyebutannya GH yang dileburkan. Sedangkan pada dialek rokan hilir itu penyebutannya umah. Jadi R-nya itu benar-benar hilang ya. Jadi penyebutannya itu umah. Kemudian ada cukup. Kalau bahasa dialeksia itu penyebutannya itu mungkin seperti cukup. O-nya itu penuh, sedangkan pada rokan hilir itu cukup ya. Jadi perubahannya itu betul-betul terlihat ya, terlihat. Nah, kemudian di sini ada juga esok. Esok itu di sini dalam bahasa rokan hilir yaitu isu. Nah, jadi perubahan pada o tadi, o yang kita sebutkan penuh menjadi esu. U atau o kalau disebut o setengah itu enggak ya, karena ini menggunakan langsung huruf u. Jadi kalau dia dikatakan o setengah itu enggak, jadi u langsung berubah u. Nah, mungkin hanya itu beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Kemudian bahasa Melayu Rohil ya dipengaruhi oleh bahasa Melayu Riau juga, bahasa pedalaman, dan juga dipengaruhi oleh bahasa Melayu Deli, Batak, dan pesisir timur. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya memperbandingkan antara bahasa rokan hilir dengan bahasa Siak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.